Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kembali bersyukur di sore hari ini bisa beribadah di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan di sore ini, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah mengenai perpuluhan. Lanjutan dari apa yang kita pelajari dalam bulan ini. Dan kita masuk kepada perpuluhan di dalam hukum Taurat. Ajaran firman Tuhan mengenai perpuluhan di dalam hukum Taurat. Ini adalah sebuah pembelajaran yang saya percaya sangat penting untuk kita bisa memahami mengenai persembahan perpuluhan. Dan apa yang akan kita lihat dalam hukum Taurat, saya percaya adalah pelajaran yang berharga bahkan untuk kita yang berada di gereja. Kalau kita berbicara tentang perjanjian baru. Nah, minggu depan saya percaya kita akan mempelajari apa yang dikatakan dalam perjanjian baru, bagaimana perpuluhan di dalam gereja. Namun bukan berarti kalau ini adalah perpuluhan di dalam hukum Taurat seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sudah berlalu dan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting. Namun saya percaya bahwa ini masih sangat penting untuk kita ketahui. Karena terdapat prinsip yang saya percaya begitu penting untuk kita ketahui, yang nantinya mungkin bisa menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan bahkan dalam kehidupan bergereja. Perpuluhan dalam hukum Taurat. Dengan dasar firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan bagi kita dari Maleakhi pasal 3, saya percaya sore hari ini kita bisa melihat 3 hal. Dengan mengutip nanti beberapa ayat firman Tuhan lainnya, kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan perpuluhan. Dan kita juga akan melihat tujuan dari perpuluhan tersebut. Dan sekalian kita akan melihat tentang adanya janji daripada Tuhan mengenai berkat yang akan didapatkan oleh umat Tuhan yang memberikan perpuluhan mereka. Bagian yang terakhir ini menjadi bagian juga yang sangat penting karena sering sekali dalam gereja masa kini, khususnya dalam aliran seperti karismatik, ini menjadi sesuatu yang dipergunakan, diajarkan dengan salah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat kembali Maleakhi pasal 3 bagian yang pertama. Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, Maleakhi adalah nabi yang sering disebut sebagai Maleakhi, nabi terakhir. Nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan dalam bagian Maleakhi pasal 3 ini secara khusus ia membicarakan tentang perpuluhan. Dan ini bukan tanpa sebab, ini karena orang Israel sudah mulai melupakan persembahan perpuluhan ini. Sehingga Tuhan harus mengutus Nabi Maleakhi untuk mengingatkan kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka kembali bahwa umat Tuhan harus membawa persembahan perpuluhan mereka. Dan ini adalah sebuah perintah, ini bukan sebuah opsi. Kalau mau, kalau tidak. Tapi Tuhan memberikan sebuah perintah yang menjadi sebuah keharusan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini merangkum tentang perintah ini. Detailnya tentang perintah ini kita bisa lihat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Khususnya dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, bahkan kitab Ulangan. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Imamat, dalam Imamat pasal 27 ayat 30 saya bacakan bagi kita, dikatakan, demikian juga
segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Segala persembahan persepuluhan. Nah, khususnya di sini tentu dari tanah, karena orang-orang Israel itu hidup dari tanah. Jadi ketika mereka bertani, hasil daripada tani mereka, hasil daripada tanah mereka, 1/10 daripadanya, dikatakan Tuhan itu bukan hanya sekedar harus diserahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan menggunakan istilah adalah milik Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa ini bukan opsi, tapi sebuah perintah yang harus dilakukan. Karena 1/10 daripadanya itu bukan milik mereka, tapi miliknya Tuhan. Yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, kalau dari ternak seperti apa? Nah, dikatakan dalam Imamat pasal 27 juga di ayat yang ke-32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. 1/10, satu dari yang 10 adalah persembahan 1/10 yang diberikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dari hasil tanah, dari ladang, tapi juga dari hasil ternak. 1/10-nya adalah persembahan yang khusus yang diberikan kepada Tuhan. Jadi umat Israel dalam Perjanjian Lama di hukum Taurat diberikan perintah. Perintah tentang persembahan 1/10 ini. Perintah yang harus mereka lakukan. Itulah kenapa Maleakhi katakan, bawalah persembahan persepuluhan ini. Kalau di momen atau di waktu Maleakhi hidup, ini sesuatu yang sudah dilupakan, maka tidak boleh bertahan seperti ini terus. Umat Tuhan harus sadar bahwa kalian harus membawa persembahan itu. Dan di dalam perintahnya, Tuhan tentu memberikan beberapa detail tentang bagaimana persembahan ini dibawa. Kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 12, di ayat ke-5 dan 6 dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya, di sana tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Nah, ini maksudnya adalah suatu hari Tuhan akan menunjukkan di mana tempat orang Israel akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di zaman Musa mereka membuat kemah. Kemah di mana orang Israel menyembah Tuhan. Di sana diletakkan tabut Tuhan. Suatu hari nanti ketika orang Israel sudah akan sampai atau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan akan memilih dari begitu banyak kota di antara suku bangsa Israel, di mana Tuhan akan mendirikan rumahnya. Dan kita tahu nanti itu di zaman Daud ditunjukkan, dan kemudian di zaman Salomo dibangun bait suci di Yerusalem. Jadi di sana dikatakan di ayat 6 dari Ulangan pasal 12, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Artinya di sanalah, kata Tuhan, kamu akan membawa segala persembahanmu termasuk
persembahan persepuluhan. Jadi orang Israel harus mengambil dari apa yang mereka dapatkan, hasil daripada ladang, hasil daripada ternak, dan dibawa ke bait suci. Sebelum ada bait suci, ke kemah pertemuan. Di sana mereka akan membawanya, di sana mereka akan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Ulangan pasal 14, kalau misalnya jauh, kadang-kadang kalau jauh perjalanan, bawa hasil ladang, bawa ternak, akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Bagaimana kalau jauh? Firman Tuhan bilang, kalau jauh, kamu harus uangkan. Jadi dari tempat kamu berasal, kamu uangkan. Nanti sesampainya kamu di Yerusalem, di bait suci atau di mana Tuhan tetapkan tempatnya, di situ kamu akan belikan kembali apa yang menjadi persembahan. Jadi dalam perjalanan kamu tidak perlu repot membawa binatang, membawa hasil ladang. Itulah cara Tuhan supaya umatnya jangan sampai tidak melakukan ini. Jangan sampai mereka tidak membayar persepuluhan mereka. Dan di dalam, kalau kita membaca Ulangan pasal 14, di sana diungkapkan kepada kita ada dua jenis bagaimana mereka membawa persepuluhan mereka. Satu, ada yang disebut sebagai persepuluhan yang mereka bawa tiap tahun. Dalam Ulangan 14 ayat 22 dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Dalam 1 tahun mereka kumpulkan dari hasil ladang mereka yang 1 tahun itu, 1/10 daripadanya mereka bawa ke tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan dalam persembahan 1/10 yang setiap tahun ini tentu nanti kita akan melihat tentang tujuannya, tapi saya mau singgung sedikit bahwa di sana dikatakan bahwa orang Lewi adalah orang-orang yang akan menerimanya bersamaan dengan mereka. Dan kalau kita melihat ada yang disebut sebagai persepuluhan per 3 tahun. Dalam Ulangan pasal 14 diungkapkan kepada kita bahwa pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Dan uniknya persembahan persepuluhan yang per 3 tahun ini dalam Ulangan pasal 14 diungkapkan kepada kita bahwa bukan hanya orang Lewi, tapi di ayat 29 kalau kita mempunyai Alkitab kita bisa buka, maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Jadi ini adalah sebuah persembahan yang khusus lagi, bukan hanya untuk orang Lewi, tapi juga untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tapi masih tetap dalam konteks mereka membawanya ke bait suci. Dan di sana ini semua akan dipergunakan, baik nanti kita akan melihat khusus untuk orang Lewi, maupun ada bagian yang seperti ini. Dan itu khususnya untuk persepuluhan yang per 3 tahun tadi. Jadi ada aturan yang Tuhan berikan. Perintah yang sangat jelas untuk orang Israel. Untuk mereka lakukan ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan perintah ini kembali adalah perintah yang
valid, yang wajib, yang harus, yang tidak boleh tidak. Nah, kenapa mereka harus membawa persembahan perpuluhan? Kenapa persembahan ini menjadi sebuah persembahan yang sangat khusus yang harus mereka bawa ke rumah Tuhan? Kita temukan tadi dalam Maleakhi 3 ayat 10 juga alasannya. Ketika dikatakan di sana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Begitu menariknya ketika Tuhan katakan persembahan perpuluhan ini adalah untuk mensuplai makanan di rumah Tuhan. Nah, siapa yang butuh makan di rumah Tuhan? Maka kalau kita kembali ke perintah Tuhan memberikan perpuluhan ini di kitab Taurat, maka kita akan temukan ada orang yang akan mengkonsumsi, mempergunakan perpuluhan ini. Bilangan 18 ayat 21. Dikatakan mengenai Bani Lewi. Bani artinya suku Lewi. Orang Israel mempunyai beberapa suku. Dan salah satu suku mereka adalah suku Lewi. Suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah itu dibagi. Dibagi sesuai dengan suku-suku mereka. Suku Yehuda, kamu dapat bagian tanah ini. Suku Ruben, kamu dapat bagian tanah ini. Sebagai milik pusaka. Milik pusaka berarti mereka miliki, mereka tempati, mereka bekerja di atasnya, mereka menghasilkan makanan dari tanah itu. Untuk mereka. Dan itu akan menjadi milik mereka turun-temurun. Makanya disebut sebagai milik pusaka. Tapi secara khusus ada satu suku yang tidak dikasih milik pusaka. Yaitu suku Lewi. Suku Lewi Tuhan pilih untuk tidak memiliki tanah pusaka. Yang mereka miliki adalah pelayanan. Mereka dikhususkan tidak bekerja di ladang. Mereka dikhususkan untuk bekerja di rumah Tuhan. Makanya Tuhan bilang tadi bahwa mereka akan diberikan persembahan persepuluhan ini sebagai milik pusaka mereka. Sebagai makanan mereka turun-temurun. Jadi selama mereka hidup, selama bangsa Israel ada, mereka makannya dari persembahan persepuluhan ini. Yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau suku-suku lain punya milik pusaka ladang, mereka bekerja di sana. Lalu mereka secara turun-temurun memberikan persepuluhan mereka. Nah, orang Lewi yang ada di bait suci, mereka juga secara turun-temurun menerima persepuluhan ini. Makanya disebut sebagai milik pusaka bagi orang Lewi. Dan untuk apa? Untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan di kemah pertemuan. Nah, pada masa Musa masih disebut sebagai kemah pertemuan. Nanti suatu hari dia akan menjadi bait suci. Yang bekerja di sana adalah suku Lewi. Jadi mereka tidak mendapat makanan dari manapun.
kecuali dari persepuluhan ini. Suku Lewi. Apakah fair orang bilang? Kalau misalnya orang pergi ke ladang setiap hari, mencangkul, menanam, hasil yang mereka dapatkan 1/10 diberikan kepada orang Lewi yang tidak mencangkul, yang tidak menanam, yang tidak merasakan susahnya bekerja di ladang. Apakah fair? Apakah adil? Tuhan jelaskan dalam Bilangan 18 ini. Di ayat 22 dan 23. Dia katakan, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Kadang-kadang orang berpikir tentang fair ini karena mereka tidak mengerti pelayanan orang Lewi itu seperti apa. Pelayanan orang Lewi itu begitu penting. Karena mereka harus melakukan segala sesuatu persis seperti apa yang Tuhan mau. Salah sedikit, hukumannya mati. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Dia menuntut kekudusan. Tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dia bisa murka. Dan hukumannya bisa kematian. Jadi kalau orang Israel yang awam, yang tidak dikhususkan untuk pekerjaan ini, datang membawa persembahan mereka, datang beribadah, tanpa memperhatikan hal-hal yang penting, itu adalah bahaya bagi mereka. Makanya ada orang Lewi yang Tuhan khususkan. Karena mereka akan secara turun-temurun dididik dan diberitahukan apa yang harus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan untuk melayani Tuhan. Dan dalam itu pelayanan mereka, bahkan ibadah umat Tuhan itu diterima oleh Tuhan. Ayat 23, tetapi orang Lewi mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Ini adalah pekerjaan pelayanan yang berisiko. Bukan enak saja orang Lewi duduk tenang di bait suci, santai-santai mereka, nggak perlu pergi ke ladang, nggak perlu mencangkul. Nah, mereka akan menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagian turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Mereka harus juga berjuang, bekerja keras dalam melayani Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Kalau mereka sembarangan, mereka akan menanggung kesalahan mereka. Inilah tujuan daripada persepuluhan ini. Tuhan minta umatnya, perintahkan mereka untuk bawa ke bait suci, untuk menjadi makanan, persediaan makanan di rumah Tuhan bagi para hambanya. Pada kasus di dalam perjanjian lama adalah suku Lewi. Nah, suku Lewi sendiri membayar perpuluhan. Jadi mereka terima perpuluhan dari umat. Mereka sendiri akan sisakan 1/10. Untuk siapa? Nah, di atas suku Lewi, mereka disebut sebagai para imam. Suku Lewi ini disebut sebagai para imam. Di atas mereka ada yang disebut sebagai imam-imam besar. Nah, imam-imam besar ini secara khusus adalah keturunan Harun. Jadi kalau kita ingat ada saudara Musa namanya Harun, mereka juga adalah orang Lewi. Tapi secara khusus Tuhan mengambil keturunannya Harun untuk menjabat posisi imam besar. Jadi imam besar, di bawah mereka ada yang melayani bersama dengan mereka yaitu suku Lewi, para imam.
Jadi persembahan persepuluhan umat dibawa kepada orang Lewi. Orang Lewi ambil dari sana 1/10 dan diberikan kepada imam besar, keturunan daripada Harun yang menjadi bagian mereka. Dan ini sangat fair karena melihat bahwa lebih banyak suku Lewi, orang-orang suku Lewi daripada keturunan Harun sendiri. Jadi tidak diberikan langsung kepada keturunan Harun, baru 1/10 dari sana untuk orang Lewi. Nah, ini lebih tidak masuk akal. Tuhan sangat adil. 1/10 dari umat yang banyak diberikan dulu kepada suku Lewi, karena suku Lewi lebih banyak. Lalu 1/10 dari itu baru diberikan kepada keturunan Harun. Dari sini Tuhan menunjukkan tujuannya. Kalau kita mau sederhanakan dia, tujuan ini maksudnya adalah untuk mendukung pelayanan. Khususnya kalau bagi orang Israel di zaman perjanjian lama. Karena pelayanan ini tidak boleh sembarangan orang pegang. Orang yang bukan suku Lewi itu tidak boleh sembarangan memegang apa-apa dalam pelayanan di bait suci. Salah-salah, hukumannya mati. Jadi bagaimana supaya pelayanan ini terus berjalan? Tuhan mengutus orang Lewi. Dan bagaimana supaya orang Lewi ini fokus mereka melayani Tuhan? Tuhan sediakan makanan mereka melalui perpuluhan daripada umat Tuhan. Jadi secara prinsipnya ini adalah hal yang bisa kita katakan persepuluhan dikumpulkan oleh umat Tuhan. Sebagai yang disebut dalam Maleakhi sebagai persediaan makanan, pada prinsipnya ini adalah untuk menyokong, untuk mendukung pelayanan di bait suci. Karena ini bukan hanya sekedar orang Lewi dapat makan. Tapi orang Lewi mendapatkan makanan sebagai upah mereka. Karena mereka melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu adalah prinsipnya. Ketika Tuhan mengajarkan umatnya untuk memberikan perpuluhan mereka. Dan Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 juga mengatakan kepada kita. Bukan hanya dia perintahkan, bukan hanya dia tunjukkan tujuannya. Tapi dia juga berbicara tentang berkat yang didapatkan. Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Lalu dia lanjut. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang dari awal saya katakan. Poin yang ketiga ini adalah hal yang dipelintir di dalam ajaran gereja-gereja karismatik secara khusus ketika mereka mulai berbicara tentang Injil kemakmuran. Dan mereka mulai berbicara tentang take and give. Give and take. Kamu berikan, kamu akan dapat balasannya. Kalau kamu berikan 1/10 dari apa yang kamu miliki, Tuhan akan berikan kepada kamu berlipat kali ganda. Wah, di zaman corona kemarin saya sampai mendengar ada pendeta yang begitu berani. Dia bilang, kalau 1/10 saja diberikan Tuhan berpuluh kali lipat, maka jangan hanya kasih 1/10. Jangan hanya 10%. Dia bilang, kasih juga 20%. Jadi bukan lagi 1/10, jadi 1/20. Nah, kalau 1/10, Tuhan kasih berlipat ganda. Bayangkan lipat ganda dari 1/10. Kalau gaji kita 10 juta, 1/10 1 juta. Dilipat gandakan yang 1 juta ini. Apa enggak lebih hebat kalau kita kasih, kalau gaji kita 10 juta, 20%, 2 juta. Kalau 1 juta dilipat gandakan,
Kalau 2 juta yang dilipat gandakan, lebih banyak. Itu diajarkan hal seperti ini. Tapi apakah itu yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia akan membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan? Tentu di sini bukan Tuhan berbicara tentang kalau kita berikan perpuluhan kita maka kita pasti akan kaya. Kenapa Tuhan memberikan janji? Kalau kita melihat Ulangan pasal 26, saya melihat ayat ini dan ini menunjukkan kepada kita alasan kenapa Tuhan mengatakan hal ini. Ulangan 26 ayat 13 sampai 15. Dikatakan di sana, dan haruslah ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang mereka membawa perpuluhan mereka yang 3 bulan. Tapi pada prinsipnya sama. Oke? Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan. Jadi setelah mereka membawa perpuluhan mereka, kamu harus berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, karena kan dikumpulkannya di rumahnya. Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi. Dan karena ini tadi persepuluhan yang per 3 bulan, maka dia bilang bukan hanya kepada orang Lewi, tapi juga kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Jadi untuk perintah persepuluhan ini Tuhan, aku lakukan seperti apa yang engkau mau. Lalu dia 14 dia bilang, pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan daripada persembahan kudus itu. Artinya kan kukumpulkan di rumahku nih. Ketika ada sesuatu terjadi padaku, aku nggak berniat untuk mengambilnya. Ambil dulu lah, mungkin berapa persen dari situ. Enggak, karena 1/10 yang Tuhan mau, 1/10 harus tepatnya 1/10. Jadi dia bilang ketika aku berkabung pun, aku enggak ambil daripadanya. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Enggak kujadikan alasan. Ketika aku najis, enggak kujadikan alasan, aku lagi najis Tuhan, aku enggak kumpulkan persepuluhan. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Aku nggak ambil dari persepuluhan itu lalu kukasih sama orang mati. Mungkin dalam artian aku mau berbuat baik, biar kupergunakanlah dulu 1/10 ini, ya kan? Yang penting tujuannya baik. Tidak. Tapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang aku akan membuka tingkap-tingkap di langit, Tuhan sedang berbicara kepada umatnya yang bukan mata duitan. Dia sedang berbicara kepada umatnya yang betul-betul mau mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan pastikan persepuluhan ini kamu bawa, kamu berikan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi mindsetnya bukan ketika Tuhan bilang dia akan membuka tingkap-tingkap di langit, oh berarti kita akan menjadi kaya. Tuhan sedang tidak berbicara kepada orang-orang yang mengikut dia hanya untuk menebalkan kantong mereka. Tuhan berbicara kepada umatnya, mereka yang mengasihi dia. Jadi membuka tingkap-tingkap di langit ini tidak dipandang sebagai sesuatu hujan uang, hujan berkat. Tapi ada kerinduan daripada umat Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan setelah mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan, di ayat 15 dikatakan, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga,
dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dasar dari berkat Tuhan ini adalah janji Tuhan sendiri. Yaitu ketika mereka bekerja di tanah tersebut, menanam di tanah tersebut, Tuhan akan berkati. Dan ini menyangkut kalau kita membaca kitab Ulangan secara khusus. Musa sedang berbicara tentang kalau kamu ikut Tuhan, Tuhan berkati. Kalau kamu tidak ikut Tuhan, Tuhan akan kutuk. Bahkan Tuhan akan kutuk tanah yang telah diberikan kepadamu, sehingga tidak menghasilkan. Makanya saya percaya ketika dalam Maleakhi 3 ayat 10 ini pun dikatakan tingkap-tingkap langit itu dibuka, itu bukan hujan berkat. Saya percaya itu adalah hujan. Karena orang Israel berladang. Satu aspek yang sangat penting dalam bertani adalah hujan. Tuhan akan memberkati pertanian mereka ketika dibutuhkan hujan untuk turun, untuk mengairi ladang mereka. Tuhan akan berikan. Tuhan akan berkati. Di janji berkat ini adalah janji Tuhan untuk memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Sehingga kembali poin utamanya adalah apa yang mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Tujuan bangsa Israel adalah bukan untuk menjadi bangsa yang kaya di dunia, yang nomor 1 di dunia. Tapi tujuan bangsa Israel adalah untuk mengabarkan tentang Tuhan kepada dunia. Jadi dalam sistem pemberian persembahan ini, supaya pekerjaan di bait suci itu berjalan dengan lancar, Tuhan memilih orang Lewi untuk bekerja di dalam. Dan supaya mereka bisa fokus di sana, mereka nggak dapat bagian tanah untuk dikerjakan. Jadi dari mana makanan mereka? Umat Tuhan. Umat Tuhan sediakan dengan memberikan perpuluhan mereka. Dan kalau mereka mendukung pelayanan orang Lewi ini melalui persepuluhan mereka, Tuhan akan berkati mereka dalam hidup mereka sehari-hari, dalam apa yang mereka lakukan, bahkan di ladang mereka, Tuhan akan berkati. Dan saya percaya meskipun kita tidak mengaplikasikan hukum Taurat ini 100% dalam pelayanan di gereja zaman sekarang, saya percaya kita masih sepakat untuk mengatakan bahwa persepuluhan itu bukan diberikan langsung di kantong hamba Tuhan. Walaupun ada gereja yang melakukan hal itu. Nanti minggu depan Tuhan tolong kita akan melihat tentang bagaimana perpuluhan dalam gereja. Tapi prinsipnya tetap sama. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada umatnya dalam perjanjian lama melalui hukum Taurat. Bagaimana mereka bisa mendukung pelayanan di bait suci. Dan mereka sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Maka prinsip yang satu ini saya percaya tetap ada sampai hari ini. Bahwa dalam rumah Tuhan ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan orang yang mengerjakan adalah orang-orang yang khusus dipanggil untuk mengerjakan. Mereka memberikan waktu mereka sepenuhnya untuk pekerjaan ini. Mereka tidak bekerja di luar. Mereka bekerja sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Maka harus ada dukungan daripada umat Tuhan. Supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu bisa dikerjakan. Mereka sendiri mendapatkan makanan mereka, dan pelayanan itu dapat dilakukan. Dan dukungan ini dari jemaat. Jemaat harus membawa persepuluhan mereka untuk mendukung pelayanan ini. Dan janjinya
saya percaya juga tetap sama. Bahwa Tuhan akan memberkati. Kalau kita tidak berladang, bukan hujan yang turun, tapi bagaimana cara Tuhan akan memberkati pekerjaan, usaha, apa yang kita lakukan. Supaya hidup kita sebagai orang Kristen juga efektif. Kita bekerja, dapat berkat dari Tuhan. Dan kita bisa mendukung terus pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman. Apa yang kau tuliskan bahkan di hukum Taurat. Sesuatu yang sudah sering dikatakan berlalu. Namun adalah firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Untuk kami boleh pelajari. Untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu bahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah belajar mengenai perpuluhan dalam hukum Taurat. Ajar kami Tuhan juga, bahkan di masa sekarang ini, untuk tidak melupakan akan apa yang bisa kami lakukan sebagai umat dalam menyokong, dalam mendukung segala pelayanan dalam gereja. Supaya tetap ada makanan di rumah Tuhan. Supaya tetap ada dukungan untuk segala pelayanan Tuhan. Dan kami pun Tuhan, yang boleh melakukan hal ini. Engkau perhatikan dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.